Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Disyukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala kasih sayang yang Allah curahkan terus-menerus kepada kita, yang dengan itu semua kita masih dalam keadaan sehat sampai dengan malam yang ke-16 ini. Kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witir. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sulu, Ibunda, serta seluruh asatidz dan asatidzah dan seluruh jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengulang kaji, kami ingin menyampaikan 3 hal yang perlu kita capai di bulan Ramadan, yang harus kita lakukan. Dalam materi yang diamanahkan kepada kami itu terkait dengan masalah peduli sosial yang juga telah kami sampaikan sebagai materi di kultum kita pada subuh beberapa hari yang lalu. Sedang jamaah rahimakumullah, yang pertama sekali hendaklah kita berupaya dengan segenap kemampuan yang kita miliki memanfaatkan segala kesempatan fasilitas yang ada untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang harus menjadi target dan capaian kita di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Jangan sampai kemudian kita tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di saat ampunan pintunya telah dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita masih lalai. Kita tidak memperbanyak istighfar. Kita tidak berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang lewat-lewat begitu saja. Dan jamaah rahimakumullah, ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat kita harapkan dan sangat kita butuhkan. Kita ini adalah hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kita semua termasuk yang menyampaikan ini. Bahkan mungkin dosanya lebih banyak. Maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala kelalaian dan dosa, membenci perbuatan mungkar sebagaimana kita membenci dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sidang jamaah rahimahumullah, kenapa taubat ini merupakan salah satu yang pertama kami ketengahkan? Karena ini adalah merupakan salah satu faktor yang akan menjadikan kita sukses ataupun tidaknya di bulan Ramadan ini. Kalau sekiranya di antara kita hari ini masih ada yang ketika azan berkumandang tapi kemudian tidak dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pada hari ini
yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat sementara telah sampai nisab dan haul daripada hartanya, tapi kemudian ia tidak keluarkan, berarti ada tanda tanya besar. Kalau hari ini kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi kemudian ada hati-hati di antara kaum muslimin yang merasa risih, merasa dirugikan, merasa tidak enak. Kalau ada kemudian kaum muslimin yang dinasihati untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kemudian merasa tidak enak, merasa benci, itu berarti menunjukkan masih ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dosa-dosa yang kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keengganan tadi, dengan kelalaian-kelalaian, dengan keresahan-keresahan, bagaimana kemudian kita bisa menjadi rajin dalam menyelesaikan seluruh ritual ibadah di bulan Ramadan yang kita cintai? Karena hal ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dosa itu akan ditampakkan di dalam hati manusia itu seperti anyaman tikar, dan sedikit demi sedikit. Apabila hatinya menerima suatu dosa, maka akan diberikan satu bintik hitam. Sementara yang menolaknya akan diberikan bintik putih. Lalu kata Nabi SAW, sehingga hati menjadi terbagi dua. Hati yang putih, yang tidak bisa terpengaruh oleh apapun selama langit dan bumi masih ada. Tidak bisa terpengaruh oleh apapun. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang pekat gelap disebabkan karena dosa. Satu noda dosa yang masuk ke dalam hatinya, yang ia kerjakan, lalu kemudian dikasihlah bintik hitam dalam hatinya. Ia tidak bertaubat kepada Allah, buat kesalahan lagi, bertambah lagi bintik hitamnya, sampai kemudian hatinya menjadi tertutup, menolak kebenaran kecuali apa yang diserap oleh hawanya. Apa kata Nabi SAW? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak lagi mengenal kalau itu adalah ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf. Kalau itu kebaikan, bukan itu kebaikan katanya. Begitupun kalau keburukan, ia tidak tahu kalau itu keburukan kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsu. Diumpamakan oleh Nabi SAW seperti gelas terbalik. Ketika dikasih nasihat, tumpah semua, tidak masuk lagi ke dalam hatinya. Maka cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrah kita manusia ini selalu menerima yang baik-baik. Fitrah kita manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci, menerima sesuatu yang baik-baik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Seluruh perkara kita, fitrah kita sebenarnya adalah menerima seluruh kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah masih sayang sama kita. Kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Allah masih hidupkan kita. Waktu gempa kemarin, waliyadzubillah, kalaulah sekiranya agak lebih kencang lagi sedikit, tamatlah riwayatnya. Pasti kemudian sudah ada di antara kita yang berpulang ke rahmatullah. Tapi Allah masih sayang sama kita. Allah masih menunggu taubat-taubat kita. Allah masih menunggu bekal-bekal kita. Allah masih menunggu perbaikan diri yang akan kita lakukan. Maka mari kita manfaatkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena banyak waktu-waktu kita hari ini terjebak dalam kesia-siaan, terjebak dalam dosa, terjebak dalam kesia-siaan. Dalam dosa otomatis puasanya tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesia-siaan begitu juga. Tentu akan terluput dari keutamaan-keutamaan yang ada. Hari ini betapa banyak kita lihat anak muda yang kemudian tidak memanfaatkan waktunya untuk bertadarus Al-Quran, tapi kemudian keluyuran bergadang sampai subuh, nongkrong di jembatan-jembatan, buat kegiatan yang dibuat kegiatan dosa. Karena di tempat yang tidak syar'i, otomatis yang muncul di sana bukan kebaikan. Kalau bukan dirinya yang menjadi mudarat, pasti tetangga-tetangga akan dimudaratkan dengan keberadaan, akan terganggu. Jangan kita ikut-ikutan. Kita manfaatkan waktu kita untuk tadabbur Al-Quran. Kita manfaatkan waktu kita untuk berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betapa banyak juga kemudian daripada kaum muslimin berpuasa dia. Puasa. Tapi begitu habis subuh, bentang tinggal, masuk ke dalam selimut, jumpa sore. Terluput semuanya. Waliyadu billah, kalau salatnya pun tertinggal. Waliyadu billah, yang wajib pun tertinggal. Ini bagaimana dapat pahala? Bagaimana dapat keutamaan zikir, keutamaan Al-Quran, keutamaan doa-doa, sementara terlelap dalam tidur. Ini kasus. Kemudian ada juga di antara kita, di antara kaum muslimin, tidak tidur dia, terbangun, tapi terjebak dalam permainan, main domino, main catur, main games. Wal'iyadzubillah, kalau ada unsur judi, otomatis keharamannya telah jelas. Kalau misalnya tidak ada unsur judi, maka otomatis jatuh dalam kelalaian dan kesia-siaan. Meskipun bahasanya untuk supaya tidak terasa puasanya. Kalau misalnya sekedarnya saja dan kemudian tidak ada unsur judi, maka dalam hal ini tidak menjadi masalah. Meskipun dalam hal ini telah jelas oleh para ulama, permainan yang tidak memiliki manfaat, yang melalaikan, itu lebih baik ditinggalkan. Nah, kemudian ada juga saudara-saudara kita sebahagian juga bangun di bulan Ramadan, tapi habis melihat HP kegiatannya. Mulai subuh buka HP, lihat semua, scroll semua itu, terlihat semua konten-konten, baik yang halal maupun yang haram. Tidak ada yang terluput dari pandangannya. Seolah-olah tidak merasa bersalah dari konten-konten yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga habis nonton drama 1, 2, 3, 4 drama sampai sore. Tidak ada lagi waktu untuk ibadah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bentuk-bentuk kelalaian, bentuk-bentuk kesia-siaan. Juga termasuk di antaranya adalah main mercon, memperjualbelikan mercon. Ini juga termasuk hal-hal yang merusak dan melalaikan, tidak ada manfaat. Kalau ada yang terlibat di antara kita, supaya hal ini dihentikan, lebih bagus dihentikan. Kita harus bangga dengan syiar kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang bangga dengan syiar-syiar Allah, maka itu adalah merupakan salah satu daripada tanda ketakwaan yang ada dalam hati. Mercun, kembang api dan lain sebagainya itu bukan syiar Allah. Itu syiarnya orang-orang kafir. Kalau syiar kita bukan seperti itu, alihkan dia dari sesuatu yang tidak sesuai dengan syar'i
ke sesuatu yang sesuai dengan syariat. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat waktu-waktu kita. Kemudian yang ketiga, salah satu faktor yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memperbanyak sedekah. Dengan kita memperbanyak sedekah. Karena sedekah ini sama dia seperti puasa. Hampir sama tujuannya dengan puasa. Kalau puasa itu juga dapat menghapus dosa. Bahkan sebagai perisai, sebagai pelindung seseorang nanti ketika berhadapan dengan siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah begitu juga. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'unah. Bahwa sedekah akan menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu yang sangat ditingkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Beliau menjadi sangat lebih dermawan, sangat lebih penyayang, sangat lebih perhatian. Dirasakan oleh orang kaya dan orang miskin dan seluruh masyarakat yang ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diumpamakan karihil mursal, seperti angin yang berhembus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian tidak sedikit para ulama yang mengatakan bahwa aku sungguh menyukai mereka yang bertambah dermawannya di bulan Ramadan, bertambah sedekahnya di bulan Ramadan, karena mengikuti sunnah Rasulullah dan karena memenuhi kebutuhan mereka yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaum muslimin ada yang banyak waktunya beribadah, tidak ada lagi waktu untuk cari nafkah. Kita kemudian yang punya memberikan kepada mereka, baik berupa buka puasa, berupa sedekah dan infak dan lain-lain sebagainya. Maka insya-Allah kebaikan-kebaikan itu akan memberikan asar, memberikan dampak yang positif, menambah daripada kekuatan puasa kita untuk kemudian kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan oleh panitia tadi berkaitan dengan masalah zakat. Zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr." Rasulullah mewajibkan zakatul fitr. Tuhratan lis-sha'im wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin dan sebagai penghapus kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang mengeluarkannya, menyerahkannya sebelum salat Idul Fitri, maka itu adalah dianggap sebagai zakat. Dan siapa yang mengeluarkannya setelah itu, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan kita, termasuk kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan selama berpuasa, selama di bulan Ramadan, maka salah satu solusinya adalah dengan kita mengeluarkan zakat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada kami yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.